Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah di penghujung indahnya bulan suci Ramadan ini kita kembali bersama. Masih ada saya Hilbram Dunar dan tentunya bersama Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan lagi Bi. Mari. Mendengarkan kajian dari Pak Quraisy, di mana kali ini kita akan membahas surah Az-Zariyat dimulai dari ayat ke-47. Seperti apa Abi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat-ayat yang lalu itu sudah ada menunjukkan atau berbicara tentang bukti-bukti wujud dan keesaan Allah yang di bumi, dalam diri manusia, dan dalam konteks manusia itu Allah menguraikan tentang rezeki yang diperoleh oleh manusia, bahwa itu hak, itu pasti bersumber dari Allah. Kemudian menceritakan tentang Nabi Ibrahim, kedatangan tamunya, dan apa tugas-tugasnya. Sekarang ayat 47 kembali berbicara tentang bukti-bukti keesaan Allah. Di sini dikatakan, was'ama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusirun. Kalau tadi di ayat sebelumnya fil ardi ayatun lil muqinin, di bumi ada bukti-bukti bagi orang-orang yang ingin yakin, maka di sini dikatakan was-samaa'a banainaha, langit kami ciptakan, kami bangun, bi aidin. Aidin itu jamak yad. Yad itu artinya tangan. Nah, persoalannya, langit kami bangun dengan tangan. Tangan, bagi manusia kita tahu tangan inilah. Tapi Tuhan tidak punya tangan. Iya, karena wujudnya tidak berwujud. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan tangan? Ada yang menafsirkannya pokoknya tangan. Iya. Nah, tapi itu tentu tidak memuaskan. Iya. Maka orang yang mau lebih puas dari jawaban semacam itu memahaminya secara metafor. Saya beri contoh. Si A di tangan saya. Oh iya. Di bawah kekuasaan saya. Iya, bawa kekuasaan. Di Ya bawah kan? kendali saya. Di bawah kendali saya. Nah, kan begitu. Bagaimana kalau kita artikan ini? Langit itu kami bina dan dia di bawah tangan. Di bawah kuasa. Di bawah kendali. Itu penafsiran yang bisa lebih difahami. Walaupun ada orang yang bilang, udahlah kita tidak ingin menafsirkan Al-Quran dengan kira-kira, katanya begitu. Tapi itu salah satu makna. Wa inna lamusi'un, dan kami memperluasnya. Langit dibina dan Allah memperluasnya. Apa maknanya? Beda-beda juga pendapat ulama. Salah satu yang mudah kita fahami bahwa diperluas dengan adanya jutaan atau berjuta-juta bintang-bintang dari yang kecil dan yang besar, sedemikian banyaknya sehingga habis umur Anda belum selesai Anda hitung. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu satu penafsiran. Kami memperluasnya dengan menciptakan bintang-bintang yang beraneka ragam dan sebagainya. Pendapat yang kedua, pendapat lebih modern. Itu ilmuwan berkata, alam raya ini terus berkembang. Ekspansi. Membesar. Nebula kita menjauh, terus menjauh dengan jarak jutaan tahun cahaya. Iya. Ini makna bisa difahami oleh ilmuwan. Memang betul-betul diperluas. Dan karena memang betul-betul diperluas. Karena memang betul-betul demikian. Nah, di sini kita berhenti sejenak untuk berkata, ini kalau memang demikian halnya, ini salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Masya Allah. Ya. Pada masa itu orang belum tahu bahwa alam raya ini terjadi ekspansi di alam raya ini. Tapi dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Mengapa kita
Memang salah satu bukti kebenaran Al-Quran adalah isyarat-isyarat ilmiahnya. Dia mengisyaratkan hakikat-hakikat ilmiah seperti ini. Boleh jadi pada masanya orang belum paham itu. Tapi memang Al-Quran ini diturunkan untuk semua manusia sepanjang masa. Sepanjang masa. Ya. Wa inna lamusi'un. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi ini kami hamparkan, maka sungguh kami adalah sebaik-baik yang menghamparkannya. Terhampar, Anda nyaman di sini. Ya toh? Anda bagaikan di ayun, padahal Anda tidak terasa terayun. Iya. Fani amal mahidun. Baru dikatakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Kita sudah sering kali menyebut ini supaya kamu sadar bahwa memang Tuhan Maha Kuasa, Maha Pengatur, dan kalau semua terjadi dengan berpasang-pasangan, kamu harus sadar bahwa Dia tanpa pasangan. Fafirru ilallah inni lakum minhum nadhirun mubin. Kalau demikian itu halnya, dan kalian melakukan dosa, larilah, bergegaslah, membawa beban kalian menuju Allah. Ini Tuhan Maha Kuasa di mana-mana ini. Segeralah minta ampun. Bersegeralah membawa beban. Kita ini hidup membawa beban. Bersegeralah menuju Allah sehingga beban itu tidak Anda pikul secara terus-menerus. Manusia ini berjalan menuju Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai seluruh manusia, kamu bersusah payah hidup di dunia ini. Paling tidak kesulitan yang Anda hadapi melawan daya tarik bumi. Ya, kalau kita berada di atas itu, kemana kita di itu? Larilah, bersegeralah menuju kepada Allah. Karena mau tidak mau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang itu ulama-ulama tasawuf menggambarkan bagaimana itu perjalanan menuju Allah. Perjalanan itu mendaki. Jangan anggap perjalanan itu datar. Perjalanan itu mendaki. Kalau Anda mau datar tidak sampai. Karena Allah di ketinggian, sorga di langit. Jadi perjalanan mendaki, ya kan? Tetapi kita mau lihat perjalanan yang mendaki ini bisa ditempuh dengan nyaman. Apalagi setelah berjalan sekian lama. Apa maksud saya? Kita lihat, mari kita ambil contoh puasa kita. Hari pertama sulitnya, terasa sulit. Hari kedua berkurang dikit. Hari ini bagaimana puasanya? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa, sudah nyaman. Sudah nyaman. Sudah ringan. Perjalanan menuju Allah. Gitu. Oke, kita break dulu Pak Quraish. Ini menarik sekali untuk kita bahas lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. La ilaha illallah. Itu titik tolaknya. Tidak ada yang wajib dipatuhi kecuali Allah semata. Dengan aroma yang berbeda mendekati hari kemenangan, Anda sudah mungkin bersama dengan keluarga besar Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pak Quraish tadi mengatakan bahwa jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti jalan mendaki. Tapi apakah berat? Mungkin di awalnya saja berat. Tapi setelah kita terbiasa di tengah jalan, maka kita akan diberikan kemudahan, bahkan ada yang diantar dengan kendaraan ke sana. Masya Allah Pak Quraish. Kita lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana bermula?
ada starting point. Ada titik awal. Ya. Titik awalnya disebut oleh ayat 51. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan persekutukan Allah. Itu saja. Itu jalan awal di situ. Sudah mulai percaya sama Allah. Percaya pada Allah bahwa Dia Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Sudah jalan kita nih semua. Kita sudah jalan di situ. Masya Allah. Jangan persekutukan Allah. La taj'alu ma'allah. Jangan jadikan bersama Allah sosok sesuatu yang Anda patuhi. Tidak ada yang saya patuhi. La ilaha illallah. Itu titik tolaknya. Tidak ada yang wajib dipatuhi kecuali Allah semata. Atau baru dikatakan, inilah peringatan untuk kamu semua yang datang dari Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku untuk kalian secara khusus memberi peringatan yang jelas dari Allah. Jadi itu tolaknya itu syahadat. Begitu kita sudah yakin, la ilaha Ya, illallah. tapi ya harus yakin. Ya. Harus yakin. Benar-benar yakin. Benar-benar yakin. Kita biasa kesulitan kita hanya ucapkan, tidak wujudkan dalam sikap hidup kita. Oh. Kita seringkali mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah, tetapi sikap kita bertentangan dengan itu. Saya beri contoh lagi. La ilaha illallah itu menafikan, menjauhkan segala yang dipatuhi. Tidak ada yang dipatuhi. Ya. Ya. Setelah bersih semua ini, saya datang berkata, cuma ini. Jadi bersihkan dulu semuanya. Tidak ada yang dipatuhi. Yang dipatuhi itu yang kita yakini bahwa yang dipatuhi hanya Allah. Kalau ada yang dipatuhi selain Allah, maka kepatuhan itu adalah yang direstuinya, tetapi tingkat kepatuhannya tidak sama dengan Allah. Iya. Saya patuh pada orang tua. Iya. Direstui. Karena direstui oleh Allah. Tapi kepatuhan saya pada orang tua tidak seperti kepatuhan saya pada Tuhan. Karena apapun yang diperintahkan Tuhan, saya tahu atau tidak tahu. Apapun saya patuhi. Kalau pada orang tua, tunggu dulu. Kalau bertentangan dengan itu. Nah, mulailah dari situ. Jadi itu sebabnya kata-kata orang-orang tasawuf itu bermula dari kesadaran tentang kelemahan dan mengakui keagungan Tuhan. Itu bermula dari kesadaran tentang kesalahan sehingga mendorong Anda untuk kembali taubat kepada Tuhan. Meningkat. Sementara pakar itu berkata ada 7 peringkat, ada yang berkata 8 peringkat sampai kita mencapai puncak. Oke deh, kita tidak akan bahas itu. Baru dikatakan kadzalika. Begitulah peristiwa-peristiwa yang kami ceritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, menyangkut nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi ini dan sebagainya. Kesimpulannya bahwa orang-orang terdahulu apabila datang kepada mereka seorang rasul, mereka itu selalu berkata, orang ini, rasul ini penyihir dan gila. Ya. Kamu pun begitu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun begitu. Oh, ini sihir, ini gila dan sebagainya. Itu begitu Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, mereka berkata ini gila ini. Tuhan terus membantah. Ma bisahibikum min jinnah. Orang yang kamu kenal ini tidak sedikit pun mempunyai penyakit gila. Ma anta bi ni'mati rabbika biwajnun. Kamu bukan orang gila, Pak Muhammad. Tapi kamu tidak usah sedih. Karena memang begitu kejadiannya sejak dulu.
Selalu dianggap. Selalu yang datang membawa kebenaran itu selalu dilecehkan, selalu difitnah. Jangan hiraukan cemoohan mereka, jangan hiraukan makian mereka. Karena engkau tidak dikecam. Tuhan tidak mengecam kamu. Yang penting kamu jalankan tugasmu. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'il mu'minin. Berilah peringatan. Oke, kita tahan sampai di situ Pak Quraisy. Peringatan seperti apa yang diberikan akan dijelaskan oleh Pak Quraisy Shihab sebentar lagi. Tetap bersama kami di Metro TV dalam Tafsir Al-Misbah. Jadi jangan beranggapan bahwa saya baru menasehati orang kalau nasihat saya sudah lakukan. Oh, Nasihati orang sekaligus nasihati diri Anda. ucapkan saja. Ucapkan. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah dan sekarang saya akan mempersilahkan pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Quraisy Shihab. Sudah kami rekam pertanyaannya, kali ini mengenai apa? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya mau bertanya, apakah dalam ajaran agama Islam ada istilah rezeki tak terduga dari Allah Subhanahu wa taala, dan apakah ada perbedaan dari rezeki dan anugerah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa ayat kita membahas mengenai rezeki, Pak Quraisy, makanya pertanyaan juga berhubungan ke situ. Kali ini adalah apa perbedaannya antara rezeki dengan anugerah dalam ajaran Islam? Anugerah bersifat umum, rezeki bersifat khusus. Itu adalah salah satu keumuman dan kekhususannya. Kita ambil contoh. Saya mendapat anugerah uang yang banyak. Iya. Anugerah. Oke. Sebagian dari uang itu yang merupakan anugerah Allah, saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya. Oke. Sebagian lainnya saya tidak gunakan. Boleh jadi karena saya masih simpan. Boleh jadi saya meninggal, itu masih ada. Itu anugerah. Sedangkan rezeki, apa yang Anda manfaatkan? Oh, yang kita pergunakan untuk untuk beramal soleh pun itu rezeki. Itu rezeki. Tapi karena yang kita gunakan, yang bermanfaat buat kita. Iya. Ya kan? Itu yang kita katakan kemarin bahwa bisa jadi saya memiliki sesuatu tapi bukan rezeki saya. Iya. Saya sudah diberi anugerah, tapi bukan rezeki saya. Itu salah satu perbedaannya. Baik, kita lanjutkan lagi Pak Quraisy. Baik, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita lihat. Ingatkanlah. Karena peringatanmu berguna untuk orang-orang beriman. Kalau dia tidak beriman, peringatkan. Bisa didengar secara langsung atau tidak langsung oleh orang yang beriman. Iya. Bahkan kita mau lihat lebih jauh lagi. Nanti ada ayat lagi menyatakan wadzakir inna fa'atiz zikra. Berilah peringatan kalau peringatan itu bermanfaat. Ada orang yang melihat secara umum ini berkata kalau tidak bermanfaat tidak usah beri peringatan. Iya. Nah, ada dua hal yang kita ingin garis bawahi. Yang pertama, kalau kita berkata kalau bermanfaat, maka apapun yang Anda sampaikan itu pasti bermanfaat. Paling tidak untuk diri Anda. Apapun. Oke. Paling tidak untuk diri Anda. Jadi ingatkan saja. Anda dapat pahala. Jangan pernah berkata, ini kita lihat ini. Ada orang-orang berkata begini, saya tidak mau beri peringatan karena saya belum melakukan. Belum pernah merasakannya gitu maksudnya. Saya beri contoh. Saya tidak mau suruh orang tahajud malam karena saya belum bertahajud. Oh iya. 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 Oke, jangan. Karena itu Anda itu menolong setan. Oh.
anjurkan aja. Iya. Tetapi ketika Anda menganjurkannya, tanamkan dalam diri Anda bahwa saya juga suruh diri saya. Itu sebabnya biasa di khotbah-khotbah Jumat, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Saya berwasiat untuk Anda dan untuk diri saya. Jadi jangan beranggapan bahwa saya baru menasehati orang kalau nasihat saya sudah lakukan. Iya, iya. Oh, Nasihati orang sekaligus nasihati diri Anda. ucapkan saja. Ucapkan. Karena kalau Anda tidak ucapkan, itu Anda membantu setan. Ya kan? Iya, iya. Nah, ucapkan dengan niat ikut melakukannya. Dan dengan demikian Anda berpahala. Dengan demikian bisa bermanfaat. Di sisi lain, jangan menduga si A ini tidak bermanfaat lagi buat dia itu. Jangan duga bahwa itu seterusnya dia demikian. Bisa jadi terbuka sedikit ingatannya sekarang atau akan datang sehingga bermanfaat. Jadi selalu peringatan itu bermanfaat walaupun sepintas Anda duga tidak bermanfaat. Iya. Nah, tinggal menyesuaikan diri bagaimana menyampaikan peringatan itu. Oh, berbeda-beda. Berbeda-beda. Saya bisa memberikan peringatan tanpa berucap. Saya lihat dengan mata peringatan. Bisa saya memberi peringatan dan pengajaran dengan sikap saya. Sampaikan peringatan. Itu semua adalah peringatan. Itu adalah peringatan. Maka jangan pernah bosan memberi peringatan, memberi keteladanan dan lain-lain sebagainya. Yang dikecam Allah kalau Anda menyampaikan padahal Anda tidak mau kerjakan. Tidak ada niat mengerjakannya. Itu nanti ada ayat. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berucap apa yang tidak kamu yang belum kamu kerjakan, dalam arti yang belum kamu mau kerjakan. Iya. Memang bagus kalau kita berucap yang sudah kita kerjakan, tetapi jangan menjadikan itu alasan untuk tidak menegur orang dan sebagainya. Oke, kita break dulu sebentar, Pak Kures. Akan kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah sebentar lagi. Tetap bersama kami hanya di Metro TV. Apapun yang Anda kerjakan, selama itu muncul dari motif ingin mematuhi Tuhan, maka itu adalah ibadah. Kembali dalam tafsir Al-Misbah, pada segmen sebelumnya Pak Kurai sudah menjelaskan kepada kita apabila ingin memberikan nasihat yang baik gitu, katakanlah, ucapkanlah walaupun Anda belum melakukannya. Tapi setelah itu juga menjadi anjuran untuk Anda sendiri supaya Anda pun melakukan hal yang baik tersebut. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita ini bukan berarti bahwa Tuhan punya kepentingan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya kan? Iya. Oke. Apa Tuhan punya kepentingan? Tidak. Tidak punya. Kalau begitu apa maknanya ini? Iya. Saya beri contoh. Saya memberikan si A uang supaya dia belajar. Oke. Ada kepentingan saya dia belajar? Tidak. Saya hanya kasihan sama dia. Iya. Ya toh? Iya. Ah, Itu untuk dia juga. Untuk sebenarnya. dia juga. Tidak ada buat saya. Oh, iya. Iya kan? Iya. Bukan saya minta. Bukan saya. Bukan itu. Nanti dia ada katakan di sini mau uridu minum. Saya tidak mau rezeki dari dia. Saya tidak mau mereka beri makan. Saya tidak butuh. Tetapi saya suruh dia beribadah kepada saya untuk kepentingan dia, bukan kepentingan saya. Iya. Ya kan? Iya. Oke. Yang kedua yang kita ingin terangkan di sini. Yang kedua adalah apakah ini berarti bahwa
itu sholat, terus tasbih, terus dan sebagainya. Tidak. Ibadah ada dua macam. Ada ibadah murni, ada ibadah secara umum. Iya. Ya kan? Ya. Apapun yang Anda kerjakan, selama itu muncul dari motif ingin mematuhi Tuhan, maka itu adalah ibadah. Masya Allah. Menikah, ibadah atau bukan? Ibadah. Selama Anda bermaksud untuk ini. Hubungan dengan pasangan, ibadah. Ibadah. Berdandan, Ibadah. ibadah. Berdagang, ibadah. Jadikan semua aktivitas Anda itu berakhir pada arah kepada Tuhan. Berarti apapun itu Pak Kurais. Apapun itu, apapun. Belajar, bekerja, marah, senyum. bertempur, senyum, apapun. Ibadah. Berpahala semua. Selama Anda, itu sebabnya kita baca itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali pada akhirnya semua kegiatannya itu adalah ibadah kepadaku. Ya'buduni, aku, bukan kami. Ya kan? Iya. Tidak boleh ada ibadah selain kepada Allah. Iya. Oke. Ma uridu minhum min rizqin. Saya tidak mau dari perintah ini untuk mendapatkan rezeki dari mereka. Saya tidak mau juga dari perintah ini agar mereka memberi saya makan. Saya tidak butuh. Kalau begitu memang semata-mata untuk kepentingannya. Karena saya rahmat sama dia, karena saya kasih sama dia. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki. Kita sudah pernah singgung, Allah pemberi rezeki itu bukan berarti dia hidangkan, ini silahkan makan. Iya. Dia beri Anda dorongan. Iya. Dia beri Anda rasa lapar. Dia beri Anda keinginan. Untuk mendapatkan Sesuatu. Itulah dia rezekinya. Jangan salah paham, jangan duduk berpangku tangan menunggu rezeki dari Tuhan, bekerja. Ya. Begini, ya kan? Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang amat kukuh. Kekuatan, kalau kita ilmu kekuatan. Iya. Fisik kekuatan dan sebagainya. Kalau dalam bidang rezeki Allah Maha Kuat, dalam arti perbendaharaannya tidak ada habisnya. Itu sebabnya dia ada firman-Nya dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jangan khawatir pemberian rezekiku selama kamu yakin bahwa perbendaharaanku tidak akan ada habisnya. Masih akan terus diberikan. Terus diberikan. Dia kuat dan maha kukuh. Ya. Dia kuat dan maha kukuh sehingga kalau dia mau tidak ada yang bisa halangi. Tapi kalau dia tidak mau, tidak ada yang bisa memberi. Iya. Itu ada doa Nabi sering baca setiap selesai salat, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kamu mau beri. Tidak ada bisa memberi apa yang kamu halangi. Tidak ada gunanya usaha orang yang berusaha tanpa restu kamu. Itu rezeki. Iya. Berusaha. Tapi yakinlah, apa yang ditetapkan Allah pasti sampai. Kalau saya punya rezeki, Anda mau halangi, dia datang pada saya. Tetap datang pada saya. La mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kamu tetapkan untuk kamu beri. Tidak ada yang dapat memberi kalau kamu sudah tetapkan bahwa itu tidak dapat diberi. Iya. Makanya kita minta ridho dari Kita Allah. minta dari Allah. Karena apa? War-Razzaq dzil quwwatil matin. Dia maha kuat. Rezeki dari Allah kok. Ya. Dan bisa diberikan ya. Dia Pak. bisa Maksudnya berikan. Bisa dia diluaskan rezekinya. bisa Diperbanyak diluaskan. rezekinya. Dan kalau Anda minta, dia kasih. Oh. Dia kasih.
Kalau Anda berdoa, dia kasih. Hanya yang diberinya itu boleh jadi waktunya bukan sekarang. Iya. Iya, iya. Tidak ada doa yang ditolak oleh Tuhan. Tidak ada. Hanya saja bisa dia ganti. Anda tidak sadar bahwa sudah diganti. Oh, Bisa. Ya Allah, saya mau rezeki. Saya mau beli mobil. iya. Ya toh? Iya. Anda diberi kesehatan. Boleh jadi Anda berjalan menurut takdirnya. Anda tabrakan. Iya. Tapi Tidak. di Di permintaan Anda ini dialihkan ke sana. Masya Allah. Jadi dia bisa mengalihkan. Ya Allah, saya mau kawin dengan gadis itu. Iya. Tuh. Nggak cocok kamu dengan gadis itu. Saya kasih yang lain, yang lebih baik. Mungkin kita nggak sadar, kita pikir. Anda nggak sadar bahwa sudah diganti. Oh, jadi doa kita semua Tidak ini ada doa yang tulus yang ditolak Tuhan. yang Itu satu. yang tulisan itu. Bisa jadi dia tangguhkan. Seperti kita menangguhkan buat anak kita. Pak, belikan motor. Belum dapat SIM. Kamu masih kecil. Kalau besar saya belikan. Iya, iya, iya. Ya, ditangguhkan. Bisa diganti, bisa jadi diberi langsung sesuai permintaan Anda. Dan bisa jadi ditangguhkan sampai hari kemudian. Oh, ini tidak berguna buat kamu sekarang ini. Bukan kemaslahatanmu saya beri sekarang. Tapi doamu saya terima. Nanti saya kasih di hari kemudian yang lain. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Pasti kukabulkan doamu. Yang tulus tapi. Yang tulus. Ya kan? Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Baru kembali peringatan. Orang-orang yang berlaku aniaya akan mendapatkan zanuban. Zanuban itu timba yang besar. Timba yang maksudnya bahagian yang banyak. Kalau Anda menurunkan timba ke sumur, timbanya besar, air yang Anda ambil juga besar, Iya. banyak. Iya. Orang-orang yang berlaku aniaya itu, mereka akan mendapatkan timba yang besar dari air siksa. Fa inna lilladzina dzalamu dzanuban misla dzanubi ashabihim, sebagaimana bagian dari siksa orang-orang yang semacam mereka. Fala yastasjilun, maka tidak perlu minta segera karena ada waktunya. Fawailun lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun, maka celakalah orang-orang kafir yang akan mereka alami pada hari yang dijanjikan ini. Hari yang dijanjikan itu hari kiamat. Jadi segalanya ada waktunya. Saya kemarin berkata, jangan minta matahari terbit di tengah malam. Iya. Ada waktunya. Oke, kita break dulu sebentar Pak Quraisy. Masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita, tentunya di bulan suci Ramadan sebelum bersama-sama kita merayakan hari kemenangan bersama keluarga terdekat. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita ini lebaran, kita saling berdoa. Iya. Ya kan? Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa ya Allah, kami sudah sebulan penuh melaksanakan ibadah. Terimalah ya Allah. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV. Pak Quraisy tadi sempat menjelaskan kepada kita bagaimana semua doa kita yang tulus akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal waktunya, bentuknya, bahkan bisa juga di hari kemudian. Nah, saya mau garis bawahi sedikit Pak Quraisy mengenai kata tulus di sana. Bagaimana tuh kita bisa berdoa dengan tulus? Mungkin kan sekarang kita sudah sebulan berpuasa, semakin kuat iman kita, ibadah kita makin banyak.
Kan harusnya lagi tulus-tulusnya nih. Tapi gimana sih, tulus tuh harus nangis apa harus? Tidak harus nangis. Berdoa itu tidak harus dengan ucapan. Sikap Anda. Dengan tindakan. Dengan sikap Anda rendah hati, sikap Anda tidak angkuh, sikap Anda mengakui kebesaran Allah. Itu sebabnya doa, kalau kita bicara doa nih, walaupun tidak ada, doa hendaknya dimulai dengan alhamdulillah. Berterima kasih dulu. Berterima kasih, ya Allah, selama ini saya sudah banyak menerima darimu. Namun saya masih minta, ya Allah, karena saya memang butuh. Ya kan? Ya Allah, kamu memerintahkan kami untuk bersalawat pada nabimu. Ya. Maka doa kami yang pertama adalah curahkan rahmat kepada nabimu. Kedua nih, kita baru berdoa. Ya Allah, saya butuh ini, saya butuh ini. Saya butuh sepatu baru ya Allah. Boleh minta. Gitu. Ya. Dan dianjurkan kalau berdoa meminta sesuatu dalam urusan dunia, minta juga urusan akhirat. Ya Allah, biar anak saya lulus di dunia. Ya Allah, biar saya dapat rezeki supaya bisa beli mobil. Jangan berhenti di sana. Kasih juga saya kebahagiaan di akhirat ya Allah. Dunia akhirat. Ya, berpasang-pasangan. Berpasangan. Ya. Setelah itu apa? Tutup doa dengan bersyukur lagi. Alhamdulillah. Mengapa? Ya Allah, seandainya engkau belum memperkenankan apa yang saya minta, saya tetap mensyukurimu. Karena selama ini memang sudah banyak yang engkau beri pada saya. Itu kalau Anda ucapkan dengan tulus, itu diperkenankan Allah. Kita ini lebaran, kita saling berdoa. Ya kan? Minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, kami sudah sebulan penuh melaksanakan ibadah. Terimalah ya Allah. Jangan tidak diterima. Kita berdoa. Itu taqabbalallahu. Bukan cuma saya ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga diterima apa yang dari saya dan dari Anda. Kita mau bersama-sama. Iya. Baru minal aidin wal faizin. Ya Allah, semoga kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian kami. Amin. Dan semoga kami kembali dan semoga kami memperoleh pengampunan dan surgamu. Itu doa kita. Amin. Akhir-akhir. Ya. Baik, kita masuk pada kesimpulannya. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan kita, saya kira yang pertama, sikap klise yang diambil oleh penentang kebenaran sejak dahulu hingga kini adalah memfitnah, menuduh penganjur kebenaran dengan aneka tuduhan palsu. Sejak dulu sampai sekarang. Di mana-mana. Yang kedua, jangan jadikan tantangan, hambatan, dan cacian sebagai alasan untuk menghentikan kegiatan positif. Abaikan semua itu dan teruskan usaha sambil berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, peringatan selalu bermanfaat. Kalaupun bukan oleh yang diperingati, maka oleh orang lain yang telah tergugah hatinya, atau paling tidak untuk yang memberi peringatan. Manfaatnya paling tidak berupa ganjaran ilahi. Selanjutnya, ibadah kepada Allah harus tertuju kepada Allah semata-mata, tidak kepada selainnya. Karena itu ayat kita tadi menggunakan kata aku, bukan kami. Selanjutnya, menjadikan tujuan hidup sebagai ibadah bukan berarti menjadikan fokus kegiatan kita adalah ibadah ritual. Karena ibadah ada yang bersifat ritual, ada yang bersifat non-ritual. Semua kegiatan manusia, apapun kegiatan itu, bisa dijadikannya menjadi ibadah selama itu dilakukannya memenuhi perintah Allah. Ya, saya kira itu yang terakhir dan saya ingin garis bawahi bahwa rezeki itu di tangan Tuhan.
Jangan pernah khawatir kehabisan rezeki karena perpendaharaannya amat luas. Jangan juga menduga ada yang bisa menghalangi rezeki Anda. Karena yang memberi dan menahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kesimpulan kita. Dan kita sudah semakin dekat juga dengan waktu-waktu kemenangan kita. Hari kemenangan, Pak Quraish mungkin bisa Ya, menyampaikan. saya kira kita semua berharap mendapat apa yang kita harapkan. Amin. Ya Yang Rabbal kita harapkan itu adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Kebahagiaan untuk pribadi demi pribadi. Kebahagiaan untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Insya Allah semakin bersatu kita, semakin makmur kita, Amin. semakin bahagia kita. Sehingga kehidupan ini di tengah masyarakat kita, bahkan di tengah umat manusia di dunia ini selalu dalam kedamaian dan kedamaian. Minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Quraish sudah menemani sepanjang bulan Ramadan ini. Insya Allah kita bertemu lagi tahun depan. Amin. Tentunya dengan kondisi yang makin kuat iman kita, makin tebal kepercayaan kita, makin baik tindakan kita sehari-hari. Dan juga bersama kerabat kerja dari Tafsir Al-Misbah, saya Hilbram Dunar mengucapkan minnal aidin wal faizin, maaf lahiran batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.